6. Kerajaan Kediri. Kehidupan politik pada bagian awal di Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Mereka tidak dapat hidup berdampingan. Pada tahun 1502 Masehi, terjadi peperangan perebutan kekuasaan di antara kedua belah pihak. Pada tahap pertama, Panji Garasakan dapat mengalahkan Samarawijaya, sehingga Panji Garasakan berkuasa. Di Jenggala kemudian berkuasa raja-raja pengganti Panji Garasakan. Tahun 1509 Masehi, yang memerintah adalah Samarosaha. Akan tetapi setelah itu tidak terdengar berita mengenal kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1104 Masehi, tampil kerajaan Panjalu sebagai rajanya Jayawangsa. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri dan ibu kotanya di Daha. Tahun 1117 Masehi, Bameswara tampil sebagai Raja Kediri. Prasasti yang ditemukan antara lain Prasasti Padlegan dan Panumbangan. Isinya yang penting tentang pemberian status perdikan untuk beberapa desa. Pada tahun 1135 Masehi tampil raja yang sangat terkenal, yakni Raja Jayabaya. Ia meninggalkan 3 prasasti penting, yakni Prasasti Hantang atau Ngantang dan Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Prasasti Hantang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Jayabaya telah berhasil mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan. Di kalangan masyarakat Jawa, nama Jayabaya sangat dikenal karena adanya ramalan atau jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya telah digubah Kita Baratayuda oleh Empu Sedah dan kemudian dilanjutkan oleh Empu Panulungan. Perkembangan politik, sosial, dan ekonomi. Sampai pada masa awal pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Jenggala terus berlangsung. Baru pada tahun 1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu. Sebagai bukti adanya kata-kata Panjalu Jayati pada Prasasti Hantang. Setelah kerajaan stabil, Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Kehidupan Kerajaan Kediri menjadi teratur, rakyat hidup makmur, mata pencaharian yang penting adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh Angkatan Laut Kediri yang cukup tangguh. Armada Laut Kediri mampu menjamin keamanan perairan Nusantara. Di Kediri telah ada Senopati Sarwajala, Panglima Angkatan Laut. Bahkan Sriwijaya yang pernah mengakui kebesaran Kediri yang telah mampu mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Barang perdagangan di Kediri antara lain emas, perak, gading, kayu, cendana, dan pinang. Kesadaran rakyat tentang pajak sudah tinggi. Rakyat menyerahkan barang atau sebagian hasil buminya kepada pemerintah. Menurut berita Cina dan kitab Lingwai Taita diterangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang-orang memakai kain sampai di bawah lutut. Rambutnya diurai, rumah-rumah mereka bersih dan teratur, lantainya ubin yang berwarna kuning dan hijau. Dalam perkawinan, keluarga pengantin, wanita menerima mas kawin berupa emas. Rajanya berpakaian sutra, memiliki sepatu dan perhiasan emas. Rambutnya disanggul ke atas sampai bepergian. Raja naik gajah atau kereta yang diiringi oleh 500 sampai 700 prajurit. Di bidang kebudayaan, yang menonjol adalah perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Di Kediri dikenal adanya Wajang Panji.